Saya benar-benar mendengarkan pidato ilmiah Ibu Zahrana ketika menerima penghargaan bergengsi di Tsinghua University Beijing. Saya menonton di layar televisi tanpa bisa berkedip. Saya sungguh-sungguh terkagum-kagum menyaksikan Ibu Zahrana di mimbar kehormatan itu. Sungguh cantik dan anggun. Monggo, yang mau berbisik-bisik silahkan. Wong saya memang mengagumi Ibu Rana kok. Dan atas nama Fakultas Teknik dan saya pribadi. Dan mahasiswa, Pak. Jangan dilupain dong, Pak. Yo, dan mahasiswa. Terimalah ucapan selamat atas kesuksesan Ibu Zahrana yang cantik dan anggun. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Nih. Assalamualaikum. Pak, ini tuh anakmu pulang dari luar negeri. Dari Beijing, Cina. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. TV-nya ngadat lagi ya, Pak? Biasa.
Tapi waktu kamu masuk TV, TV-nya bagus, Nduk. Gambarnya terang. Gimana penampilan Rana, Pak? Bapakmu ndak nonton. Bapak kamu sholat. Loh, apa Lina nggak datang ke sini ngabarin Rana akan muncul? Lina datang. Kok Bapak nggak nonton? Kamu kenal bapakmu, Nduk? Kalau udah suara beduk, terdengar azan, urusan bapak itu langsung ke musola. Masa Bapak nggak senang Rana dapat penghargaan? Dari luar negeri lagi, Pak. Di kampus tadi Rana disambut dengan sambutan khusus loh, Pak. Sampai kapan kamu terus bersenang-senang dengan begituan terus? Loh, Pak. Penghargaan yang Rana terima ini kan juga kebanggaan buat keluarga. Oh, begitu toh. Tapi nyatanya, semakin kamu terkenal, banyak mendapat penghargaan, malah semakin membuat malu orang tua. Lebih banyak orang yang bertanya, kapan Pak Munajat punya menantu? Kenapa Zahrana itu belum juga menikah? Sampai di musola, di masjid, orang pada nanya. Di pasar, ketemu kenalan, itu juga yang ditanya. Bapak mesti jawab apa, Nduk? Bu tanya itu anakmu. Sampai kapan dia mau senang-senang cari gelar, cari penghargaan, dipuji-puji kebenarannya? Iya, Pak. Sekarang biar Rana beres-beres, istirahat dulu. Ayo, Nduk. Jadi dari bandara kamu langsung ke kampus, toh? Iya, Bu. Tadi dijemput mobil kampus, langsung dibawa ke kampus. Oh iya, Bu. Ini ada martabak kesukaan Bapak. Wah, bapakmu pasti senang. Tapi sekarang bapak itu tidak boleh makan gorengan. Kolesterolnya tinggi sekali. Tadi pagi aja ke dokter, pusing-pusing terus. Kolesterolnya tinggi, Bu. Iya, kolesterolnya tinggi sekali. Sama itu, Nduk, urat jantungnya tersumbat. Innalillahi. Bapak sudah diberitahu, Bu. Itu kan bahaya sekali. Senangkan hati bapakmu, Nduk. Iya, Bu. Nah, itu ada Mbak Pinter. Minta gendong ya, biar jadi sarjana. Bayinya siapa ini, Bu Karsi? Anaknya Suti. Suti, temanmu SMA, sekarang udah pindah ke Cirebon. Oh, Suti. Subhanallah. Sudah punya anak tadi ya, Bu? Baru aja punya anak, udah nikah 4 tahun. Orang tuanya seneng bener. Orang itu ya kalau punya cucu, senang bener-bener. Iya, Bu. Saya ini memang anak yang belum bisa menyenangkan hati kedua orang tua saya. Maaf loh, bukannya saya nyindir Rana. Monggo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu Zahrana udah datang belum? Oh sudah, itu motornya. Makasih ya, Pak. Ya, Mas. Nina, bentar Nina. Sebaiknya kamu tanya dulu ke Ibu Rana deh. Apa beliau siap untuk menerima aku apa enggak? Sudah lah, Mas. Bu Rana itu orangnya baik kok. Ya segalak-galak kayak Bu Rana itu nggak mungkin gigit kamu. Udah yuk. Ayo cepetan. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Rana. Kok belum ke tempat rapat, Pak? Rapat dosen diundur jam 9. Alhamdulillah saya sudah takut terlambat. Kenapa rapatnya diundur, Pak? Pak Dekan ada kesibukan, biasa. Oh ya, Bu Rana ditunggu Bu Merlin. Tapi
Tapi Bu Merlin nggak minta ketemu pagi ini, Pak. Pak Sukarman yang mau nyuruh Bu Merlin supaya ketemu Bu Rana. Bu Merlin nunggu di kantin. Di kantin? Ya, katanya di kantin. Supaya pembicaraan lebih rileks sambil minum teh hangat. Terima kasih, Pak. Mari. Ya. Bu Rana! Selamat pagi, Bu. Pagi, Nina. Ada apa? Sini, cepetan. Selamat pagi, Bu Rana. Pagi. Saya mau minta bantuan Ibu. Bantuan apa? Nina, Bu Rana kan lagi sibuk. Aku ketemu sama dia lain kali aja ya. Nggak apa-apa. Bu Rana itu orangnya baik kok. Ini Mas Hasan mau minta bantuan Ibu. Mas Hasan itu kan skripsinya hampir selesai, Bu. Dibimbing sama Pak Solihin. Dan Ibu tahu kan, Pak Solihin sekarang udah pindah ke Australia untuk nerusin S3-nya. Gitu. Tapi Pak Solihin nggak bicara apa-apa tuh pada saya. Oh ya, Bu. Ini ada surat dari Pak Solihin. Coba Ibu lihat. Ibu bisa bantu Mas Hasan kan? Bisa. Tapi style mengajar saya berbeda loh dengan Pak Solihin. Apa Hasan siap? Saya siap, Bu. Termasuk kalau saya minta skripsinya sudah mau jadi itu dirombak, siap? Jangan kejam-kejam lah, Bu, sama Mas Hasan. Mas Hasan kan skripsinya udah mau selesai. Masa harus dirombak ulang? Maaf, Nina. Saya tidak bicara pada kamu. Bu Rana, pokoknya saya siap menjalankan semua arahan Ibu Rana. Termasuk kalau Ibu Rana mau merombak skripsi saya. Baik, kalau begitu, detailnya kita bicarakan lain kali. Karena sekarang saya harus menemui wakil dekan. Bu Merlin? Iya. Tadi saya lihat beliau ke arah kantin, Bu. Iya, memang saya tunggu di sana. Mari. Tuh lihat, ada si ganteng. Hasan! San, akun Twitter kamu apa? Oh, akun Twitter aku. Nggak usah pada gangguin ya. Mas Hasan itu punya aku. Udah ya, Mas? Sudah ditunggu Bu Merlin, Bu. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Merlin. Pagi. Rana, aku mau menyampaikan pesan dari Pak Karman. Apa kata Wati? Wati malah mendorong, Lin. Mendorong? Iya, bahkan Wati belak-belakan menyadarkan aku, Lin. Usiamu sudah 34 tahun, Rana. Mosok menikah sama perjaka? Lihat aku nikah dengan duda usia 40-an dan punya 3 orang anak. Ya kok bahagia dan tentram-tentram saja toh. Suaminya nggak nakal kayak Pak Sukarman. Aku nggak menanyakan soal nakal atau ndaknya, Lin. Tapi kalau Pak Karman itu sudah terkenal nakalnya. Lawang saya penjual buku aja tahu dia suka nakal sama cewek. Cerai sama istri ketiganya pakai rame-rame ke pengadilan. Digugat cerai karena selingkuh. Apa kau silau sama hartanya? Aku dengar dia punya 5 pom bensin loh. Masa aku serendah itu, Lin? Usia Pak Karman sudah lebih dari 50 tahun. Kata Wati, usia segitu ndak jadi soal, Lin. Karena katanya aku ini perawan tua. Enggak. Buat zaman sekarang tuh biasa. Kamu bukannya nggak laku, Rana. Tapi karena kamu kebanyakan nampik. Bukannya nampik, Lin. Ini masalah karir dan studi intelektualku iku loh. Tapi kan nyatanya kau nolak-nolak. Yang lagi kan sebel dikalahkan sama ego kamu. Yang katanya mau ngambil S2 di ITB lah. Mau ngambil S2 di Amerika lah. Kamu masih cantik, Rana. Masih banyak yang mau sama kamu. Ayo bismillah. Cari suami yang cocok. Gak usah lah yang bertitel tinggi. Yang penting soleh. Iya, Lin. Suamiku malah nggak pernah kuliah-kuliahan. Tapi dia pintar dan bertanggung jawab. Senangkan hati bapakmu dong.
Jangan-jangan kamu sudah terima lamaran Pak Sukarman? Rana, aku minta tempo untuk berpikir, Lin. Berapa lama? Jangan tergesa-gesa loh. Sepulang dari Surabaya, Lin. Surabaya? Ada apa? Ngisi seminar di universitas. Seminar lagi, seminar lagi. Aku sudah minta izin sama Bu Merlin kok, Lin. Doakan aku ya. Dek Nunung, tolong bilang Pak Karman, Ibu Merlin mau menghadap. Ibu Merlin bawa berita dari rumah Ibu Rana, ya? Baik, Bu. Maaf, Pak Karman. Bu Merlin. Baik, Pak. Baik, Pak. Ibu segera nanti minta ke dalam. Ya, makasih. Selamat siang, Prof. Ibu Merlin. Monggo. Makasih, Pak. Bagaimana, Bu? Baiklah, Pak. Sudah ketemu sama orang tuanya kan? Sudah. Begini ceritanya, Pak. Bapaknya itu pensiunan Departemen Pertanian. Namanya Pak Munajat. Ibunya... Mbok, to the point saja, Bu Merlin. Monggo. To the point macam mana yang Bapak maksud? Ya begini, bagaimana tanggapan mereka terhadap cara melamar kita itu? Positif, toh? Oh, begitu. Karena mereka sudah pada tua. Tentu saja mereka senang anaknya ada yang melamar. Kita kan tahu, Zarana sudah berumur, toh? 30 tahun, kan? 34 lah. Loh. Tapi masih cocok sama aku, kan? Iya, toh? Hah? Ya. Terus bagaimana pendapat mereka terhadap cara melamar kita yang ingin bikin kaget Zarana ini? Sebetulnya, mereka agak bingung, Pak. Maklumlah, kan melamar itu rundingannya panjang-panjang sama yang dilamar. Kalau orang tuanya agak bingung, tidak jadi soal. Ini kan surprise untuk Zarana. Tapi Ibu sudah ceritakan semua kan bagaimana caranya? Sudah aku jelaskan itu. Begitu Zarana kembali dari Surabaya, kataku, baru persiapan sambutan dibikin. Lalu mendadak rombongan pelamar datang. Bagaimana, Pak? Zahrana kaget, kegembiraannya melimpah seketika menerima lamaranku. Iya. Makasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Karsi. Waalaikumsalam. Ayo cepat masuk. Kenapa toh, Bu? Saya nggak boleh ngomong. Katanya mau kasih kejutan buat Nak Rana. Yuk. Rana, atasanmu mau datang sebentar lagi. Mau resmi melamar kamu. Melamar? Ya, udah ikut buka di sana. Sudah, monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, monggo.
Monggo dicicipi kue tape ketan ini buatan anak saya satu-satunya. Siapa yang makan, insya Allah awet muda. Kalau begitu sebelum yang lain mengambil, biar tak cicipi, Bu. Biar awet muda bisa melamar bidadari. Jelasnya Sahibul Bait yang mulia, maksud kedatangan kami ini ingin menyambung tali persaudaraan dan kekeluargaan dengan keluarga Pak Munajat. Kami bermaksud ingin melamar Ananda Zahrana untuk kiranya bisa dipersunting oleh Bapak Haji Sukarman MSc. Alangkah bahagianya kami kalau maksud dan tujuan baik ini bisa dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Munajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas silaturahmi ini. Kami juga bahagia. Bagi kami, lamaran ini adalah suatu bentuk penghormatan. Dan kalau bisa, kami akan membalasnya dengan penghormatan yang lebih baik. Namun masalah jodoh, hanya Allah lah yang mengatur. Injih, Pak. Leres, saestu. Putri saya ini sudah sangat dewasa. Dia berpendidikan lebih baik dari kami berdua. Dia tahu dan bisa memutuskan sendiri apa yang baik untuknya. Bapak ini betul-betul bijaksana. Itulah yang bisa saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Nak Zahrana, silakan bicara. Bapak, Ibu, maaf. Rana tidak bisa memberikan jawabannya sekarang. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Darmanto tadi adalah masalah besar dalam hidup Rana sampai akhir hayat Rana. Jawabannya harus Rana pikirkan dengan baik. Rana minta waktu untuk berpikir. Tapi rasanya Nak Zahrana, maksud dan tujuan baik yang kami sampaikan tadi, bukankah sudah sangat jelas? Menurut Rasulullah, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, Pak. Karena itu saya tidak mau tergesa-gesa. Bicara yang pokok saja, Rana. Supaya lekas selesai, iya atau tidak? Biar, Pak. Biar Dik Zahrana menjawabnya dengan tenang. Yang penting saya dan Bu Merlin sudah ngerti betul isi hatinya. Berapa hari jawabannya, Dik Zahrana? 3 hari, Pak. No problem. It's okay. Okay. Kamu sedang belajar, Nduk? Hendak, Bu. Ini lagi memeriksa skripsi mahasiswa. Bapakmu belum pulang. Masih di musola. Hatinya susah. Bapak merasa
kalau kamu akan menolak lamaran. Mau menunggu yang bagaimana lagi, Tondo? Pak Karman memang agak tua, tapi dia berpendidikan, berkecukupan dan sukses. Dan masih kelihatan muda. Rana ndak menunggu yang bagaimana-bagaimana, Bu. Rana hanya ingin bersuamikan lelaki yang soleh, yang pas di hati Rana. Itu saja. Lah, Pak Karman itu kurang soleh apa, Tondo? Dia sudah haji, sudah menyempurnakan rukun Islam. Kita aja belum. Tapi sekarang banyak bukti loh, Bu. Terkadang orang yang belum berhaji lebih baik daripada orang yang sudah bolak-balik pergi ke tanah suci. Lihat saja di TV, Bu. Sudah berapa banyak orang yang bertitel haji masuk penjara. Sudah haji tapi akhlaknya memprihatinkan. Masa kamu samakan dengan Pak Karman yang atasan kamu? Bu, Rana ini bawahannya, Bu. Sulit bagi Rana menjelaskannya sama ibu dan bapak. Bagaimana akhlak Pak Karman yang sebenarnya. Ya Allah yang Maha Tahu, Engkau sangat maklum bahwa hamba tidak ingin menyakiti hati kedua orang tua hamba. Tapi hamba tahu, ya Allah, hati kedua orang tua hamba mungkin telah terluka. Maka maafkanlah hamba, ya Allah. Berikanlah hamba jalan dan kemudahan agar hamba bisa mendapatkan pemecahan yang terbaik yang Engkau ridhoi, ya Allah. Setelah mempertimbangkan banyak hal dan tidak mengurangi rasa hormat, maka saya menolak lamaran Bapak. Awas, Bu. Pak Karman sedang marah, Bu. Selamat pagi, Pak. Hati saya sedang terbakar, Bu Merlin. Lihat jawaban kurang ajar Zarana. Lihat email ini. Mau baca? Si Rana juga kirim jawaban itu ke aku. Aku juga kaget, Pak. Perawan tua itu sengaja meremehkan aku. Menolak lamaranku lewat komputer. Mana berani orang sengaja menghina Bapak. Aku kira Rana hanya hilaf, Pak. Hilaf bagaimana? Mungkin saja ini aku rasa lupa. Dengan menjawab secara tidak langsung, berarti penolakannya masih bisa dibicarakan. Coba Ibu Merlin bicara lagi sama Rana. Baik, Pak. Rana terbuka kok kalau bicara dengan aku. Bu Merlin. Tapi Ibu jangan bilang sama dia bahwa saya memaki dia dengan perkataan perawan tua. Jangan bahaya. Jangan khawatir, Pak. Gampanglah itu. Semua bisa diatur. Tapi kalau dia tetap menolak aku, resikonya berat. Ingatkan Rana, saya kenal baik dengan ketua yayasan di kampus ini. Mereka gampang sekali menerima usulan saya untuk memecat seorang dosen. Baik, Pak. Kalau Derana tetap berpendirian begitu, aku usulkan Derana mengundurkan diri dari fakultas. Mundurkan diri? Ya, daripada diberhentikan. Bu, saya tahu kalau Pak Karman itu punya kedudukan kuat di yayasan. Tapi untuk memecat dosen itu kan perlu persetujuan. Lebih terhormat Derana mengundurkan diri. Derana tahu, Pak Karman mempunyai saham besar untuk mendirikan universitas kita. Aku janji, kalau nanti aku punya kedudukan kuat, aku akan tarik Derana kembali ke kampus.
pagi, Pak. Janganlah kau bersedih, sayang. Terus everything gonna be okay. Tolong panggilkan Bu Merlin, sayang. Sudah menunggu sejak tadi, Pak. Oh iya. Halo Ibu Merlin yang cantik. Aku baru selesai rapat dengan yayasan dan mendapat kepastian yang bisa membuat Zahrana bertekuk lutut padaku. Kepastian apa itu, Pak? Saya bisa memberhentikan Zahrana. Dia bisa menolak lamaranku. Tapi sekarang, kalau dia tidak mencabut penolakannya, Jadi Bapak akan keluarkan surat pemberhentian, begitu? pasti. Dan dia akan bertekuk lutut minta maaf. Apa dia tidak bertekuk lutut kalau diberhentikan? Pak, saya menunggu Bapak sejak pagi di sini untuk membicarakan penggantinya Zahrana. Bagaimana itu? Kita tidak memiliki dosen yang memiliki keahlian seperti Zahrana. Dia sudah minta berhenti. What? Ada apa? Berhenti? Dia sudah minta berhenti. Surat itu juga sudah dikirimkan kepada rektor dan juga kepada yayasan, Pak. Kurang ajar. Kurang ajar. Saya tidak terima dipecundangi perawat tuek. Kepada Bu Merlin kan sudah dikatakan dia mau menerima lamaranku. Waktu itu dia diam saja. Biasanya kalau orang Jawa diam, artinya setuju, Pak. Dia memang sengaja mau mempermalukan aku. Kepada Bu Merlin kan dia bisa mengatakan menolak. Tapi aku tidak terima dipermainkan oleh perawan tua seperti itu. Belum ke musola, Pak. Sini, Pak, biar Ana yang gantikan nyirabinya. Tadi Pak Darmanto nanya Pak Karman. Tadi datang kemari. Oh, ada apa, Pak? Katanya kalau kamu tidak mencabut penolakan lamaran Pak Karman, akan dipecat sebagai dosen. Uang pensiunku tidak cukup untuk membiayai keperluan kita, Rana. Insya Allah, Pak. Rezeki kan ada di tangan Allah. Saya dengar sekarang ini tidak gampang memperoleh pekerjaan sebagai dosen. Kata Pak Darmanto, semua kampus sudah berlebihan pengajarnya. Dia menasihati supaya kamu menerima lamaran Pak Karman. Pak, Rana mau memberikan les kepada anak SMA yang akan ujian. Dari dosen menjadi tukang mengajar les. Yang penting kan sama-sama ngajar, Pak. Masih pekerjaan yang mulia. Pak, doakan Rana segera mendapat jodoh yang diridhoi Allah. Rana tidak memilih yang kaya atau berpangkat. Yang penting soleh dan Bapak senang. Ejekan dari dia lagi? Iya, Lin. Tapi yang ini bunyinya lebih indah. Apa kabar perawan tua? Kelapa itu semakin tua, semakin banyak santannya. Banggalah jadi perawan tua. Ya Allah, istighfar, Ana. Astagfirullahaladzim. Bagaimana aku harus menghadapi cobaan seperti ini, Lin? Lin, menurut ajaran agama kita, apa yang harus aku lakukan? Kamu kan pernah nyantri, Lin. Kamu tentu benci dan marah pada Pak Karman. Tapi kamu harus dengan ikhlas menahan amarahmu dan memaafkannya, Rana.
Aku harus memaafkan Pak Karman yang sudah menghina aku seperti ini. Melecehkan aku terus-menerus. Aku harus memaafkan orang yang menzalimi aku, Lin. Ya, karena dijanjikan Allah akan mendapat surga. Memaafkan bukan berarti kamu kalah, Rana. Justru kamu menang. Berat sekali, Lin. Maka itu hadiahnya surga. Hanya orang-orang pilihan yang bisa berjiwa besar, yang bisa seperti itu. Sabar ya, Rana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa? Kami mau ketemu sama Bu Zarana, Pak. Sudah janjian lewat telepon. Kalian siapa? Kita Kami mahasiswanya, Pak. Mahasiswanya. Silakan, silakan. Rana, ada muridmu nih. Silakan masuk, silakan masuk. Assalamualaikum Bu Rana. Waalaikumsalam. Saya juga baru saja sampai. Ibu Rana pasti capek banget ya. Kita kemari cuma mau ngasih ini kok. Loh, apa ini? Buah kesukaannya Ibu. Wah, kalian perhatian sekali. Ayo silakan duduk. Ya. Ya, sebenarnya sih karena ada maunya, Bu. Apa? Jadi gini Bu Rana. Sebenarnya saya itu takut Bu. Saya takut kalau Ibu Rana nggak punya waktu lagi untuk saya konsultasikan tentang skripsi saya. Iya, kan sekarang memang saya sudah tidak mengajar lagi di kampus. Justru itu Bu. Masa saya harus terkatung-katung nggak jelas. Saat ini saya ditangani sama Ibu Merlin. Dan beliau sendiri yang menyarankan saya untuk secara diam-diam minta bimbingan dari Ibu Rana. Nah, kalau Ibu Rana bilang skripsi saya selesai, Ibu Merlin akan langsung ACC skripsi saya. Lagi pula, beliau sedang sibuk menangani 5 mahasiswanya lain. Saya juga tahu kok, Ibu Rana pasti punya kesibukannya sendiri. Kalau Bu Merlin inginnya seperti itu, ya sudah, saya akan tetap membantu kamu, Hasan. Saya memang ada kegiatan lain di luar, tapi cuma mengajar les. Jadi malam saya bebas. Alhamdulillah. Tapi jangan kejam-kejam ya, Bu, sama Mas Hasan. Apa-apa, Nina. Nina, ide Hasan dalam skripsinya itu bagus. Karena itu saya harus membantunya agar menjadi karya yang berkualitas. Ya, makasih banyak Bu Rana. Lain kali gini saja, kalian nggak usah repot-repot ke sini. Cukup kirimkan saja laporannya lewat email. Segera setelah saya baca, langsung saya balas catatannya, ya. Iya benar tuh Mas Hasan. Jadi kita juga nggak perlu bolak-balik sini untuk mengganggu Bu Rana. Ya Bu Rana, nanti akan segera saya kirimkan laporannya ke email Bu Rana. Ya. Ya. Mas Hasan, kalau udah selesai kita pulang sekarang aja yuk. Kok buru-buru Nina? Yang penting kan Bu Rana masih mau bantuin Mas Hasan. Kalau gitu kami permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ada apa, Rana? Pak Didi, temanku sama dosen. Dia kirim email mau melamar aku. Ya jangan astagfirullah. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah bagaimana, Lin? Oh, Pak Didi ini sudah punya istri. Istrinya juga kenal baik sama aku. Oh. Mbak, ada surat buat Mbak Insinyur Dewi Zahrana ya dari pesantren Al-Fatah. Minta tanda tangannya Mbak, tanda terima. Udah ya Mbak? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.
diterima mengajar di STM Al-Fatah, Pak. STM Al-Fatah milik pesantren itu. Bagus kan, Pak? Tapi kok ya dari dosen turun jadi guru STM. Yang penting kan masih dalam lingkungan pesantren, Pak. Siapa tahu di sana Rana mendapatkan pasangan yang cocok. Amin. Amin. Mudah-mudahan kamu cepat mendapat jodoh yang cocok sebelum Bapak pergi. Ah, Bapak, jangan ngomong begitu. Bapak kan masih kelihatan sehat. Kalau sedang tidak serangan, kamu mesti tahu. Kemarin dokter bilang 3 pembuluh darah di jantungku harus dipasang cincin. Nanti kalau Rana sudah mengajar, Rana kan bisa bantu biaya pengobatannya, Pak. Mahal, nak. 3 cincin itu 150 juta. Bapak sedih sekali. Kalau Bapak pergi, kamu pasti seperti ini. Ibu dan Bapak tahu, Dok. Selama ini kamu sudah berusaha menyenangkan hati orang tua. Pak, Bapak carikan saja jodoh buat Rana. Siapapun pilihan Bapak, Rana terima, Pak. Pak. Kapan katanya? Hari Jumat Kliwon. Pakai kliwon-kliwon segala. Jumat gitu saja. Ini tradisi, Pak. Tapi pokoknya, Pak, orangnya paten dan keren. Satpam saja kok pakai paten dan keren. Nah, tapi ini kan kepala keamanan, Pak. Di bank lagi. Bang Cabang. Ya pokoknya di bank, Pak. Bergengsi, bukan satpam pasar hewan. Sudahlah, pokoknya orangnya baik dan soleh. Anak saya sudah tidak memilih pangkat atau jabatan. Ya. Mudah-mudahan calon menantu Bapak ini bisa menyenangkan hati Bapak. Orangnya Pak ramah dan lucu. Ya, insya Allah dia bisa membahagiakan. Sudah wudhu? Nanti aja di rumah, Pak. Celana saya kotor. Ya, permisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu Rana, tamunya sudah datang. Bagaimana? Ganteng, Pak? Bu Rana, cepetan toh. Duduk. Kenapa toh, Pak? Ganteng gagah. Selamat malam, Bu Zahrana. Assalamualaikum, Pak Joko. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda? Alhamdulillah sehat, Pak Joko. Duduk saja, Mas. Yang santai. Siap. Saya sangat hormat pada Bu Rana. Karena pendidikannya tinggi banget. Tidak usah bicara soal pendidikan. Anak saya ini tidak membanggakan pendidikan dan tidak meremehkan orang yang kurang beruntung. Ya. Sikap yang bagus. Karena biar pendidikan saya kurang, tapi saya punya kelebihan. Mampu melihat hal-hal yang gaib. Lihat yang gaib bagaimana, Pak Satpam? Saya bisa lihat feng shui rumah ini bagus. Penghuninya sehat semua. Sehat bagaimana? Bapaknya Rana ini lagi sakit. Oh, tapi nggak apa-apa. Sakit ringan. Sakit jantung kok dibilang ringan. Oh ya? Sudah. Bicara yang lain saja.
Kamu tadi ingin tanya apa? Nah, Bisa baca Quran, Mas? Bisa, bisa. Tolong dibaca surat yang mana saja. Mungkin Pak Satpam tidak dalam keadaan berwudu, jadi tidak boleh pegang Al-Quran. Ya, betul, betul. tadi kamu sedang baca Quran. Nggih, Pak. Ya sudah. Teruskan membaca Qurannya sana. Mari. Maaf. Iya, iya. Waduh. Ibu khawatir sekali. Umur bapakmu udah lama lagi, Duk. Ibu. Ustazah Zarana, ada tamu nunggu di luar. Oh iya, terima kasih. Hasan? Assalamualaikum Bu Rana. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya ganggu. Saya cuma mau ngasih undangan wisudanya Nina. Nih. Wah, Nina sudah diwisuda. Cepat sekali ya, San? Enggak juga Bu Rana. Nina butuh sekitar 5 bulan untuk menyelesaikan semua skripsinya. Oh iya ya, sudah lama juga saya keluar dari kampus. Ya Bu. Kelihatannya Ibu Rana sangat cocok dengan lingkungan keagamaan di sini. Alhamdulillah. Hasan juga pasti sedang sibuk-sibuknya di perusahaan. Kenapa tidak diposkan saja undangannya ke sini? Nggak apa-apa Bu. Nina sendiri yang meminta saya untuk mengantarkannya langsung ke tangan Ibu Rana. Makanya saya sempetin kemari. Dan Nina juga sangat berharap kalau Ibu Rana bisa hadir. Tapi kelihatannya saya tidak bisa hadir, San. Kegiatan saya di sini cukup padat. Apalagi siang hari sudah dapat dipastikan saya tidak bisa hadir. Oh iya, bicara tentang laporan skripsi Hasan, sudah sampai mana perkembangannya? Tinggal 2 bab saja kan? Saya tunggu-tunggu kok tidak ada kemajuannya. Saya jadi malu jawabnya, Bu. Tertunda terus. Karena saat ini saya punya peluang bisnis. Dan saya sedang sibuk mengurusi perusahaan saya sendiri. Alhamdulillah kamu bisa bangun perusahaan sendiri, San. Bagus itu. Alhamdulillah, Bu. Di perusahaan saya sendiri, saya punya kesempatan untuk mengembangkan ide-ide arsitektur yang baru. Termasuk juga ide Ibu Rana sendiri. Arsitektur berwawasan budaya. Wah, saya senang sekali ide saya bisa dikembangkan oleh kamu, San. Terima kasih ya. Konsekuensinya ya, skripsi saya jadi mundur deh. Lulusnya juga mundur. Mudah-mudahan aja saya nggak di DO. Saya yakin enggak. Tinggal 2 bab saja kok. Insya Allah tahun depan kamu bisa diwisuda. Bahkan bisa lebih cepat loh, San. Amin. Nanti kalau Bu Rana mau ke acara wisudanya Nina, Bu Rana kasih tahu ke saya ya. Biar saya yang jemput. Terima kasih, Hasan. Tapi tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada Nina. Sepertinya saya tidak bisa hadir. Nanti saya sampaikan ke Nina. Tapi kalau kalian nanti mengadakan resepsi pernikahan, insya Allah, meskipun acara siang hari, akan saya usahakan datang. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Pak? Cari Bu Guru Zahrana, Pak. Ada apa ya? Nuwun sewu, nopo Bapak orang tuanya Ibu Zahrana? Iya. Kenalkan, Pak. Saya Parto, pemilik bengkel mobil. Oh, tukang bengkel. Bukan, Pak. Bukan tukang, tapi saya yang punya. Bengkel saya itu besar loh, Pak.
Nuhun sewu, napa saya boleh bertemu dengan Bu Guru Zahrana? Ya, sebentar saya panggilkan ya. Iya, Pak. Anak saya tanya ada perlu apa. Dia tidak ada janji dengan siapa-siapa pagi ini. Nggih, Pak. Saya memang tidak bikin janji, Pak. Lawang sengaja mau bikin surprise, kejutan. Saya datang ke sini ini mau menawarkan mobil ini buat Bu Guru Zahrana. Kalau Bu Zahrana suka, ya ambil saja. Ambil saja? Nggih, Pak. Oh, Pak Parto bengkel. Pak Parto ini orang tua murid Leslana yang dulu. Ada apa Pak Parto? Anaknya mau les lagi? Bukan, Bu. Saya datang ke sini ini mau nawarkan mobil ini buat Bu Guru. Kamu pesan mobil? Oh, enggak, Pak. Bu Guru enggak pesan mobil. Cuma saya saja yang prihatin sama Bu Guru. Lah mosok Bu Guru yang cantik dan ayu ini kok cuma naik sepeda motor. Lah nanti kulitnya yang halus itu kan bisa rusak. Iya toh, Pak? Lah kalau numpak mobil kan Bu Guru ndak kepanasan, ndak kena hujan, ndak kena udara yang kotor. Gitu, Pak. Tapi maaf Pak Parto, saya ndak punya uang untuk beli mobil. Oh, Bu Guru tenang saja. Mobil ini bisa dicicil kok. Kan kata anak saya, Bu Guru ini sekarang sudah ngajar di STM. Iya toh? Loh, anak Bapak kok tahu semuanya? Lah, kan anak saya pernah diajar sama Bu Guru, Pak. Yo, anak saya itu seneng banget sama Bu Guru. Kayak merasa sama ibunya sendiri gitu loh. Maklum saja, ibunya sudah tidak ada. Anak saya juga tahu kalau Bu Guru Rana ini masih jomblo, belum ada yang nyunting. Monggo, Pak, monggo. Jadi Mas Parto naksir anak saya? Maksudnya mobil ini boleh dipakai sama Bu Rana gitu loh, Pak. Sampean sudah kawin berapa kali? 3. Maksud saya, tiga-tiganya sudah dicerai dengan baik-baik, Pak. Jadi istrinya baik-baik, Mas Parto ceraikan? Loh, bukan begitu, Pak. Maksud saya, saya ini bukan orang yang nakal loh, Pak. Saya ini orang baik-baik. Bapak percaya saja sama saya. Kalau Bu Guru Zahrana itu nikah dengan saya, nanti tidak usah kerja lagi, Pak. Bapak tenang saja. Saya ini wong baik-baik kok, Pak. Kalau memang baik, boleh saja. Tapi sekarang, Mas Parto pulang. Saya mau selidiki. Apa betul-betul Mas Parto itu orang baik sampai kawin cerai 3 kali? Boleh, Pak. Boleh. Lalu bagaimana, Pak, ya? Ya, pulang saja. Loh, kok pulang toh, Pak? Apa kita nggak perlu omong-omong dulu? Atau Bu Guru Zahrana nyoba mobil saya dulu? Maaf Pak Parto, saya belum bisa nyetir. Dan omong-omong kita juga sudah banyak. Silakan. Iya toh. Betul Bapak mau cari tahu keadaan orang itu? Buat apa? Kata Bapak, kalau betul dia orang baik, Bapak akan mengizinkan dia menikah dengan Rana. Kamu mau kawin sama orang gituan? Mau, kalau memang bisa membuat Bapak senang. Ya Allah, Pak. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, apa omongannya Rana ada yang salah? Rana salah ngomong apa toh, Pak? Bapak bilang. Saya tidak mau jadi beban kamu. Rana ikhlas membahagiakan Bapak.
Tapi tidak dengan mengorbankan nuranimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tentu harus dengan usaha kita juga. Bapak tahu, kamu sudah berusaha bertakwa. Susu panas, Rana. Biar kamu gampang tidur. Terima kasih, Bu. Coba kamu minta bantuan Pak Kiai untuk memecahkan masalahmu. Kiai mana, Pak? Sekolah tempatmu mengajar itu kan di bawah pesantren. Tapi Rana nggak tahu cara hubungannya dengan Pak Kiai, Pak. Juga gimana cara ngomongnya. Ajak temanmu yang pernah nyantri. Oh iya, Rina kan pernah nyantri di Kaliwungu, Bu. Memang agak sulit mencari pasangan yang selevel dengan Nak Zahrana. Pria kalau sudah mencapai titel S2, biasanya sudah punya istri. Atau mencari istri yang lebih muda. Yang sulit lagi, pria itu kadang egois. Tidak suka kalau istrinya lebih pintar dari dia. Tidak semua laki-laki begitu kan, Bu Nyai? Betul. Yang sulit mencari yang berpendidikan tinggi, tapi juga yang soleh. Rana tidak begitu mempersoalkan strata pendidikan sosial, Bu Nyai. Mau menerima pria yang berpendidikan lebih rendah? Saat ini, tingkat pendidikan, status sosial, dan status ekonomi calon suami sudah tidak menjadi pertimbangan paling penting untuk saya, Bu Nyai. Lalu, apa yang menjadi tolok ukur Ananda? Yang paling penting, calon suami saya itu harus baik agamanya, baik imannya, bertanggung jawab, dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya kelak. Pertimbangan yang bagus. Kalau begitu nanti malam, saya akan segera berembuk dengan Pak Kiai. Bisa kami dapatkan kabarnya besok, Bu Nyai? Insya Allah. Besok telepon saja dulu, ya? Insya Allah. Baiklah kalau begitu, kami permisi pamit. Assalamualaikum, Bu Nyai. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Warahmatullahi Nyai. wabarakatuh. Hati-hati. Assalamualaikum Ustazah Zahrana. Waalaikumsalam. Tadi kata Ustadz kepala sekolah, nanti waktu istirahat Ustazah Zahrana diminta untuk temui Ibu Nyai. Oh, iya. Terima kasih ya. Sesudah Ibu dan Pak Kiai berunding semalam, Pak Kiai punya pandangan calon untuk Nak Zahrana. Dia dulu santri sini, tapi level pendidikannya jauh dari Nak Zahrana. Aduh, Bu Nyai. Kalau soal level pendidikan tidak jadi soal untuk saya. Dia hanya lulusan Madrasah Aliyah SMA. Namanya Rahmat. Dia duda, ditinggal mati istrinya. Pencahariannya hanya sebagai pedagang kerupuk keliling. Ya, memang profesinya hanya sebagai pedagang kerupuk. Kami sampaikan apa adanya. Kalau soal keuangan, insya Allah saya bisa bantu, Bu Nyai. Kan saya juga akan tetap mengajar. Jadi Nak Zahrana setuju menikah dengan tukang kerupuk? Saya yakin kalau pilihannya dari Bu Nyai dan Pak Kiai adalah pilihan yang baik. Dan pasti juga sudah memperhatikan banyak hal.
termasuk pertimbangan dan syarat agama. Alhamdulillah. Bahwa dasar pertimbangan Nak Zahrana mencari calon suami adalah agama. Rahmat lelaki yang soleh. Dia orang yang tawadu dan bertanggung jawab. Memang pada umumnya orang mencari pasangan hidupnya dengan melihat hartanya, kegantengannya, nasabnya, mungkin juga status sosialnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pertimbangan yang utama adalah ketaatan pada agamanya. Orang tidak akan menyesal. Nanti kalau hidup kalian sudah tenang, anjurkan suamimu untuk belajar lagi. Ya, Nak Zahrana? Inggih Bu Nyai. Syukur kalau bisa kuliah lagi. Karena kalau kuliah kan tidak ada batasan usia. Biar jarak pendidikan kalian tidak terlalu jauh. Inggih Bu Nyai. Sebenarnya anakku, dengan pengabdian calonmu bertahun di pesantren ini, pribadinya sudah tertempa melebihi mereka yang hanya tekun di bangku kuliah saja. Inggih Bu Nyai, saya setuju. Tapi keputusan akhir Nak Zahrana sebaiknya kalau sudah ketemu orangnya saja. Oh iya Bu Nyai. Kapan ya Bu? Besok. Besok? Ibu akan mintakan izin kepala sekolah agar Nak Zahrana besok tidak mengajar. Di mana rumahmu, Nak? Jalan Kelipang Asri nomor 455 Bu Nyai. Kelipang. Kelipang. Ini kartu nama saya Bu Nyai. Terima kasih. Calonmu itu akan menjajakan kerupuk lewat rumahmu. Iya Bu Nyai. Wawancarai dia. Ibu tidak memberitahu soal Nak Zahrana pada Rahmat. Jadi saya bebas tanya-tanya. Bebas. Rahmat namanya. Rahmat. Ya Rahmat. Rahmat. Beli berapa, Bu? 3.000 Pak. Oh, 3.000. Ya uangnya Pak. Wah, uang kecil saja toh, Bu. Saya nggak punya kembaliannya. Nggak ada Pak. Ya wis, bawa saja. Nanti bayarnya kalau saya lewat sini lagi. Sudah Pak, ambil saja kembaliannya. Anggap sedekah dari saya. Matur nuwun. Ya. Semoga segala keinginan Ibu dikabulkan sama Gusti Allah. Amin. Amin. Matur nuwun. Hei Rana, piye? Hah? Bagus. Dengar dulu, Lin. Kok bagus? Halo? Halo? Yang ini aja, Mbak. Halo, Rana? Ah, nggak mungkin. Wong katanya masih muda kok. Sudah tua beneran, Lin. Aku sampai deg-degan, sampai mau pingsan. Halo? Halo, halo? Lin? Halo? Salah bagaimana? Betul, tukang kerupuk. Tidak mungkin Bu Nyai memilihkan kamu calon seperti itu, Rana. Sabar, sabar, Rana. Dia bilang namanya Rahmat. Tanya. Halo? Halo, Rana? Kerupuk!
Assalamualaikum, Bu. Mau beli kerupuk? Waalaikumsalam. Iya, Mas. Baru pertama kali ya lewat sini. Iya, benar. Baru pertama lewat langsung laris. Alhamdulillah. Namanya siapa? Rahmat, Bu. Kenapa, Bu? Oh, enggak. Nama Rahmat seperti nama santri. Iya, betul. Saya memang pernah nyantri di Al-Fatah. Saya mempunyai kiai yang kadang-kadang aneh. Tiba-tiba saja saya disuruh lewat sini. Enggak tanya kenapa? Nggak berani, Bu. Orang pesantren itu kalau sudah disuruh kiai atau punyai, sendiko daun saja. Dan ternyata lewat sini bawa rezeki. Dagangan saya laris, alhamdulillah. Beli berapa, Bu? Ini Berapa? semuanya saja. Nggak kebanyakan. Enggak, Mas. Ya, siapa tahu kerupuk dari pesantren bisa membawa berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Ibu suka kerupuk dagangan saya. Insya Allah nanti saya akan sering lewat sini. Insya Allah saya suka, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk. Itu tukang kerupuknya. Iya, Bu. Memang agak muda, tapi serasi sama kamu. Mudah-mudahan Bapak suka ya, Bu. Siapa yang bisa nggak suka kalau calonnya dari Pak Kiai? Kok bukan dari dulu-dulu ya kita minta tolong sama Pak Kiai? Kerupuknya gurih. Rana, Dalam. mani bapakmu makan. Bentar, Bu. Sudah, jangan ngurusi komputer terus. Kata bapak, kerupuknya enak. Alhamdulillah. Beli di mana? Dari orang pesantren. Namanya siapa? Namanya Rahmat, Pak. Aku suka kerupuknya. Bagaimana orangnya Rahmat itu? Orangnya ganteng, Pak. Oke, kapan saya bisa ngomong sama pilihan kiai itu? Kalau Pak Kiai sudah yakin, orangnya bisa menerima Rana, Pak. Atur dulu. Bapak sama ibu mau ke pesantren. Loh, Sudah nggak sabar. Ingin tanya langsung sama dia. Assalamualaikum. Duduklah, Nak. Inilah Nak Rahmat Pak Munajat, anak didik kami yang sebenarnya serba kekurangan bila dibandingkan dengan putri Bapak. Apa kabar Nak Rahmat? Alhamdulillah, baik, Pak. Saya dengar ada yang anak ingin tanyakan pada kami. Iya, betul, Pak. Alhamdulillah. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Saya sangat bersyukur. Saya telah diberi peluang oleh Allah yang sangat besar. Sampai saya sendiri
kurang yakin. Apa memang saya bisa mempersunting putri Bapak? Kenapa? Jarak kami seperti bumi dan langit. Saya memang telah mendengar dari Bu Nyai bahwa putri Bapak tidak memandang materi dan strata. Tapi apa Bapak merasa tidak keliru jika putri Bapak bersuamikan orang serendah saya? Saya dan istri saya sudah mendengar semua tentang Nak Rahmat. Dan saya menghargai pendirian putri saya. Bahwa yang diharapkan dalam rumah tangga adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Bapak yakin putri Bapak bisa bahagia dengan saya? Keyakinan anak saya sangat kuat. Bahwa kalau ia bertakwa, pasti Allah akan memberikan akibat yang baik. Betul. Wal aqibatu lil muttaqin. Saya khawatir tidak mampu. Bukan Nak Rahmat yang membahagiakan, tapi Allah. Kalau Nak Rahmat akan melamar anak saya, insya Allah akan saya setujui. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai datang. Silakan. Ini Bapak Ibu Munajat, orang tua Zahrana, Pak Kiai. Oh, saya tadi ngebut datang ke sini, tapi terlambat juga. Udah selesai semuanya? Belum Pak Kiai. Apanya yang kurang? Pak Munajat menantang. Kapan Rahmat akan melamar? Secepatnya. Saya mesti menghubungi keluarga saya di desa. Secepatnya. Harus secepatnya, Kiai. Niat dan pekerjaan yang baik harus disegerakan. Akulah pengembara melaju dalam pencarian cinta. Aku terdampar diam, jatuh hati keterlaluan. Percuma saja aku memandang segala deritaku tak berkawan, mentakdirkan cintaku padamu. Terima cintaku ya Allah. Andaikan laut tak jauh dari langit, mungkinkah diri ini tak terlalu merana. Ya Rabbi Yasir wala tu'asir, mudahkanlah jalanku menuju cintamu. SMS dari Rahmat. Bukan, Bu. Ini dari Nina, mahasiswi Rana dulu. Nina pacar Hasan. Iya, Bu. Ibu ingat saja sama Hasan, sama seperti Bapak. Gak tahu. Padahal ibu baru sekali melihat. Sayang, nanti dia nggak bisa hadir, Bu. Loh, kenapa? Kata Nina, karena pada hari yang sama dia juga melangsungkan pernikahan. Sama Hasan? Iyalah, Bu. Sama siapa lagi? Lawang Hasan itu pacarnya. Alhamdulillah, keduanya serasi sekali. Yang satu cantik dan yang satu ganteng. Barangkali corak hiasannya ya, Mbak. Coba, ada ndak ya yang bisa menimbulkan wibawa? Nah,
Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam Bu Rana. Iya. Alhamdulillah saya baik. Saya mau minta maaf Bu, kalau saya nggak bisa hadir ke acara pernikahannya Bu Rana. Iya, Nina sudah memberitahu saya. Iya, Nina. Nina? Iya Ibu Rana. Nina memang akan menikah di hari yang sama dengan Ibu Rana. Tapi bukan dengan saya Bu. Loh, lu bukan nikah sama kamu, lu dengan siapa? Dengan orang hebat. Alhamdulillah. Saya pikir Nina itu pacar kamu loh, Hasan. Aduh, Ibu Rana itu udah salah sangka, Bu. Jadi gini, Bu. Nina itu adik paling bungsu dari ayah saya. Nah, seharusnya saya itu panggil dia Bibi. Tapi karena umur saya jauh di atas dia, makanya dia panggil saya Mas. Iya, Bu, iya. Iya, dia orangnya memang kocak, Bu. Dia malah ngaku-ngaku kalau dia pacar saya. Katanya sih, supaya saya nggak diganggu sama cewek jahil. Oh, lalu Hasan sendiri kenapa nggak bisa datang? Di Malaysia? Iya, Bu Rana. Iya, saya sedang mengerjakan proyek di sini. Iya, sekalian buat nyari prospek baru buat melanjutkan kuliah. Oh, bagus itu, San. Tapi jangan sampai terlambat nikah loh. Yeah. So, you can move from this part to this part, ya? Yeah, that's all. Okay, thank you. Yeah, welcome. Halo? Halo, Bu Rana? Halo? Iya, iya Bu, saya dengar, Bu. Iya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Sudah Pak, duduk saja. Nanti capek. Siapa bilang capek? Kerja gini aja kok capek. Nah, Pak. Penyakit jantung seperti itu tidak boleh banyak capek, Pak. Gak apa-apa. Pak. Sekarang ini, kalau tegang sedikit saja, dada saya langsung sakit. Korban tertabrak kereta api, Pak. Di mana? Di perlintasan kereta api daerah Galitung Merangin. Data-datanya ada? Masih dicari sama perawat. Korbannya masih hidup? Tadi di ambulan masih merintih-rintih manggil nama orang, mungkin istrinya. Berarti masih hidup ya? Masih hidup. Korban sudah meninggal, Pak. Ini dompetnya. Rahmat. Kenapa ya? Selamat malam, Pak. Malam. Bisa kami bertemu dengan Ibu Zahrana? Oh, bisa. Silakan masuk. Terima kasih. Pak Munajat lagi disuruh di musola. Ada apa, Bu? Ada apa? Di sana.
Sana susul. Ibu, ini sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit. Kita cek, Dok. Sudah meninggal, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana perkembangan Zahrana, dokter? Sedikit perlu waktu. Shock yang dia terima terlalu besar. Kalaupun hari ini dia bisa siuman, sebaiknya jangan beritahu dulu tentang kondisi bapaknya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Waalaikumsalam. Lina, kami jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Bu. Lin. Rana. Yang penting sekarang aku sudah tenang. Anak-anak sudah diurus kakek neneknya di Ungaran. Kamu beruntung, Lin. Kamu punya suami yang baik, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang bahagia. Sedangkan aku, suami saja aku tidak punya, Lin. Sudahlah, Rana. Hanya belum saatnya saja. Entahlah, Lin. Sepertinya harapanku sudah pupus. Istighfar, Rana. Tidak boleh pupus harapan, Rana. Karena masih banyak hamba Allah di muka bumi ini yang diuji dengan ujian yang jauh lebih besar. Mas Sidik nanti kasih kamu buku bagus. Buku apa? Arsitektur? Bukan. Tapi buku yang kamu perlukan untuk saat ini, judulnya Al-Fawaid. Buku yang sangat bagus, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cocok buat keadaanku sekarang, Lin. Insya Allah. Semoga kata-kata hikmah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa menenteramkan hati dan pikiranmu. Amin. Lihat ibumu. Ibu tidak tergoyahkan oleh keadaan yang begitu berat. Bukan karena ia pandai, tapi karena beliau bertakwa. Selamat siang, Ibu Rana. Selamat siang. Bu Rana, atas nama Civitas Akademika dan saya pribadi, mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum berdua diterima di sisinya. Rana! 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 Rana, bangun! Rana! Kayaknya saya pernah dengar pasien ini. Insinyur Dewi Zahrana, arsitek, Bu. Kabarnya dia pernah jadi dosen juga kok, Bu. Bahkan teman-temannya dari Fakultas Teknik kemarin juga mengunjunginya kemari. Dari Universitas Mangunkarsa? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Setahu saya, dia ini wanita yang sangat pandai. Selain lulusan S2, dia juga memperoleh banyak penghargaan, Bu. Oh. Maka dari itu, saya berpikir mungkin dia memerlukan pertolongan dari seorang psikiater yang hebat seperti Ibu Dr. Sulaikha ini. Ya, yang mampu berdiskusi dengan Bu Zahrana. Kalau begitu, saya nggak akan ajak dia berdebat. Lin, ada yang terus mengganjal dalam pikiranku, Lin. Apa? Pak Sukarman itu berada di balik semua musibah ini, Lin. Hah? Kata paman almarhum berangkat dari rumah
karena ada yang menelpon almarhum. Meminta supaya almarhum pergi ke suatu tempat. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang menelpon itu, Lin. Sudahlah, Rana. Jangan menambah sulit masalah. Lina, sampai terakhir, aku masih saja menerima SMS yang menghina aku sebagai perawan tua. Siapa lagi kalau bukan dia, Lin? Pak Sukarman itu dendam sama aku, hingga dia ingin memecatku, Lin. Coba kamu ingat, Lin. Dia juga menyebut-nyebut gaun pengantin segala. Tapi kan polisi sudah mengumumkan bahwa kematian Rahmat itu memang benar-benar murni kecelakaan. Dan beritanya juga sudah dimuat di koran Suara Mahardika. Kuatkan imanmu, Rana. Kata Rasulullah, semua perkara bagi orang muslim itu baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Dan jika mendapat musibah, ia bersabar. Semuanya berbuah pahala. Semoga musibah yang menimpamu berbuah pahala ya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Zarana, saya Dokter Zulaikha. Panggil saja Dokter Zul. Saya dari rumah sakit lain, Dokter Budi yang sengaja bawa saya kemari untuk memeriksa Nak Zarana. Saya kira gawat. Saya lihat sehat. Alhamdulillah. Apa keluhanmu, Nak Zarana? Rana, aku kantin dulu ya. Permisi. Saya permisi dulu, dokter. Iya, iya. Kaki saya masih terasa kaku, Dok. Itu biasa. Kalau Nazarana banyak senyum, akan segera pulih. Nah, kesembuhanmu sudah mulai nampak. Rasanya kok saya kenal dengan Nazarana. Namanya sering saya dengar. Apa Nazarana mengajar di Universitas Mangunkarsa? Pernah, Dok. Kalau gitu kenal dengan anak saya. Siapa nama anak dokter? Hasan. Hasan Baktinusa. Oh, Hasan. Kalau Hasan saya kenal, Dok. Bahkan sangat kenal. Selamat ya, Dok, atas kesuksesan Hasan membuka perusahaan sendiri. Semoga Hasan bertambah sukses dan kelanjutan studinya berjalan lancar. Ya, nanti saya sampaikan. Hasan sering sekali bicara mengenai Nak Zarana. Terima kasih ya, sudah banyak membantu anak saya. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Diratapi seperti apapun, dia tidak akan kembali. Jodoh itu kalau dikejar-kejar, tidak tertangkap. Tapi kalau tidak dikejar, dia datang sendiri. Tapi yang paling penting, kita harus dekat dengan Allah. Dalam keadaan apapun. Susah, senang, sedih, bahagia. Terima kasih, dokter. Ada nasihat bagus dari Anton Chekhov. Pengarang Rusia? Iya. Beliau itu berkata, suatu saat kamu perlu untuk tidak memikirkan kesuksesan dan kegagalan. Jangan biarkan hal itu mengganggu dirimu. Wah, itu nasihat yang bagus untuk saya, dokter. Untuk memperkaya jiwa Nazarana, baca juga karya-karya sastra. Nah, Ustadzah Zarana pasti kenal dengan dekan itu. Ada apa, Ustaz? Dekan Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa Semarang mati dibunuh. Dibunuh di ruang kerjanya. Loh, ini kan bekas dekan saya, Ustaz. Dibunuh mahasiswanya sendiri, Ustazah. Karena mengganggu istri mahasiswa itu. Astagfirullah. Saya jijik, Ustaz.
Di perpustakaan ini banyak kan buku-buku tentang ibadah? Banyak, Ustazah. Nah, sekarang kalian coba cari buku-buku yang ada hubungannya antara ibadah puasa dengan kesabaran. Baik, Ustazah. Loh, kok baca tentang puasa, Ustazah? Kan pelajaran Ustazah tentang menggambar ukur ruang. Karena dalam menggambar ukur ruang itu diperlukan adanya ketekunan dan kesabaran. Saya ingin sekali kalian semua di sini memiliki ruh kesabaran itu. Sekarang kalian baca bukunya, tulis apa yang kalian baca, dan minggu depan kalian presentasikan di depan saya, ya? Baik, Ustazah. Silakan dibaca buku-bukunya. Sudahlah, Bu. Ibu duduk saja. Sudah setahun kita hidup berdua di rumah ini. Iya, Bu. Apa Ibu masih sempat lihat kamu duduk di pelaminan? Doakan Rana terus ya, Bu. Rana sudah mengecewakan Bapak. Mudah-mudahan Rana tidak mengecewakan Ibu juga. Ibu tidak pernah lepas mendoakan kamu. Rana yakin doa Ibu makbul. Meskipun kelihatannya sekarang ini kesempatan Rana kecil, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kalau kesehatannya lebih baik dari yang sudah-sudah. Cuma itu, dia kurang bergembira. Insya Allah, Nak Rana akan menerima saran saya. Tolong, Bu. Nah, itu dia datang. Tolong ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dokter. Pulang dari ngajar. Iya, Dok. Kok dokter bisa tahu rumah saya? Dari Hasan. Oh, Hasan apa kabarnya, Dok? Bagaimana studi dan bisnisnya? Ya, alhamdulillah. Dari hari ke hari makin baik. Dia titip salam. Dia masih sibuk nulis-nulis. Gak tahu nulis apa. Saya senang dokter mau main ke sini. Ini cuma iseng mampir atau sengaja, Dok? Ya, sengaja. Biar kolaknya Ibu yang buat ya. Kamu ngomong-ngomong aja yang tenang sama Bu Dokter di sini. Permisi, Bu. Ya. Ada usul apa ya, Dok? Sebelumnya saya mau konsultasi dulu dengan Nak Zahrana. Begini, karena Nazarana orang yang omongannya didengar oleh Hasan, makanya saya mau konsultasi dulu dengan Nazarana. 2 hari yang lalu tuh Hasan bilang mau menikah. Bagaimana menurut Nazarana? Padahal dia kan mau kuliah ke luar negeri kalau sudah diwisuda. Saya rasa tidak masalah, Bu. Istrinya kan juga bisa diajak serta. Atau istrinya tinggal di sini, Hasan yang pulang pergi. Sekarang kan sudah ada pesawat terbang, Bu. Jadi jarak tidak begitu jadi masalah. Apa Hasan sudah layak punya istri? Menurut saya, Hasan sudah sangat layak, Bu. Bahkan saya juga pernah menganjurkan kepada Hasan agar jangan sampai terlambat menikah. Selanjutnya tentang calon Hasan. Saya kenal sama calonnya, Bu. Oh, kenal? Calonnya pilihan Hasan sendiri? Oh. Nah, sekarang begini. Saya berharap Nazarana menyetujui calon pilihan Hasan. Siapa calonnya, Dok? Calonnya Nazarana.
Bagaimana jawabanmu, Nak Rana? Saya bingung, dokter. Usia saya kan lebih tua dari Hasan. Syariat agama kita kan tidak menentukan batas usia, kan? Nah, Rana sudah setuju. Saya mau buka puasa di rumah. Mana ibunda tadi? Dokter serius? Serius? Hasan juga benar-benar serius. Dokter dan Hasan kan sudah tahu kekurangan saya. Tetap mau menerima saya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, Nak. Kalau begitu, saya terima dengan syarat, Dok. Apa? Akad nikahnya malam ini juga, pada Isya. Apa tidak sebaiknya habis Idul Fitri? Dokter kan tahu cerita duka saya. Saya sangat takut kalau pernikahan ini ditunda-tunda lagi, dokter. Saya khawatir akan terjadi hal di luar kekuasaan kita yang dapat menyebabkan pernikahan ini dibatalkan. Baiklah, tapi saya harus rundingkan dulu sama Hasan dan keluarga. Ya, saya pamit dulu. Nanti habis maghrib saya telepon. Assalamualaikum. Halo. Iya, Bu. Hasan dan keluarga sudah menyetujui usulan Azharana. Harap siapkan wali dan saksinya. Nah, Hasan mau bicara nih. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Rana. Waalaikumsalam. Hasan, apa Hasan betul serius? Hasan bisa betul-betul mencintai saya? Saya serius, Bu. Insya Allah saya bisa. Kalau begitu, jangan panggil saya Ibu. Coba panggil saya Dek Zahrana. Coba, bisa ndak? Aduh, saya coba ya, Bu. Assalamualaikum. Dek Zahrana. Waalaikumsalam. Mas Hasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya dan keluarga akan menyupport Bu. Maksud saya Dek Zahrana ke masjid. Alhamdulillah. Ibu. Sebutlah nama Allah dalam keadaan senang maupun susah, Nduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebut namanya, dekat dengannya, minta padanya segala perkara hidup dan cintamu indah pada waktunya. Takbirkan cinta atas restunya, atas pilihannya. Serahkan seluruh urusan
Ya. Boleh aku menciummu, Mas? Jangan. Kenapa, Mas? Kita kan sudah suami istri, sudah halal. Aku malu. Malu sama siapa? Kita kan jauh dari orang-orang. Nggak ada yang melihat. Aku malu sama langit. sama pohon. Tuh, sama burung-burung. Percayalah Zahrana. Aku sangat mencintai kamu. Aku juga mencintaimu, Mas. Zahrana, risalah cinta suci.